for the night. Selamat datang mahasiswa baru Pendidikan IPS Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Then I don't mind. Kami dari Badan Pengurus Harian Inti Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS Kabinet Gelora Mahasiswa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Umum 1, Sekretaris Umum 2, Bendahara Umum 1, dan Bendahara Umum 2. Kami selaku Sekretaris Umum BEM Prodi Pendidikan IPS Kabinet Gelora Mahasiswa yang memiliki tugas yaitu antara lain: 1. Melaksanakan tertib dan disiplin administrasi. Yang kedua, membuat bank data setiap pengurus dalam periode berjalan. Yang ketiga, membuat standar operasional prosedur. 4. Menjadi pengingat Ketua BEM Prodi Pendidikan IPS dalam agenda kampus maupun undangan. Yang kelima, mengusahakan mengadakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan administrasi BEM Prodi Pendidikan IPS. Keenam, mengkoordinir kerapihan dan kebersihan sekretariat BEM Prodi Pendidikan IPS FIS Universitas Negeri Jakarta. 7. Bersama sekretaris tiap departemen atau biro menginventaris segala administrasi dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Yang ke-8, berkoordinasi bersama ketua, wakil ketua, biro, departemen yang ada. 9. Bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang diberikan oleh Ketua Umum BEM Prodi Pendidikan IPS FIS UNJ. We can fly anywhere where you wanna go. Take one flight, baby. Kami selaku Bendahara Umum BEM Prodi Pendidikan IPS Kabinet Gelora Mahasiswa memiliki tugas yang pertama, mengelola keuangan BEM Prodi Pendidikan IPS. Yang kedua, mengatur arus keuangan BEM Prodi Pendidikan IPS. Yang ketiga, melakukan pengontrolan keuangan di setiap kegiatan bersama bendahara, departemen, dan biro. Yang keempat, menyusun anggaran biaya program kerja BEM Prodi Pendidikan IPS. Yang kelima, mengelola dan mengawasi serta bertanggung jawab atas keuangan BEM Prodi Pendidikan IPS. Yang keenam, meminta pertanggungjawaban bendahara di tiap departemen atau biro. Yang ketujuh, melakukan transparansi keuangan BEM Prodi Pendidikan IPS di setiap bulannya. Yang kedelapan, bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang diberikan oleh Ketua BEM Prodi Pendidikan IPS. Terdapat 3 unsur pada logo Kabinet Gelora Mahasiswa. Dari 3 unsur ini, terdapat makna yang berbeda. Yang pertama ada lingkaran yang menggambarkan BMP Pendidikan IPS yang selalu bergerak dinamis dan seluruh anggota dapat diandalkan. Yang kedua ada api yang menggelora. Api yang menggelora ini menggambarkan semangat dari seluruh anggota BMP Pendidikan IPS. Dan yang ketiga ada tangan. Tangan ini menggambarkan bahwa semangat dari anggota BMP Pendidikan IPS untuk menjaga kehangatan dari seluruh keluarga BMP Pendidikan IPS. Pada logo Kabinet Gelora Mahasiswa terdapat 3 warna yang mempunyai maknanya masing-masing. Yang pertama ada warna merah, yaitu menggambarkan semangat. Yang kedua ada warna oranye yang menggambarkan kehangatan yang terjalin. Dan yang terakhir ada warna biru, yaitu karakteristik dari BMP Pendidikan IPS. Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan IPS memiliki visi dan misi. Dengan memiliki visi yaitu menjadikan BEM Prodi Pendidikan IPS sebagai organisasi yang berintegritas dan berkualitas dengan memegang prinsip profesionalitas, kreativitas, produktivitas, serta kekeluargaan, dan memiliki 4 misi, yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan mahasiswa-mahasiswi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, memiliki nilai kebersamaan, kekeluargaan, solidaritas, serta kontribusi seluruh elemen mahasiswa Pendidikan IPS untuk berpartisipasi dalam rangka mensukseskan program kerja setiap departemen. Yang ketiga, menjadikan BEM Prodi Pendidikan IPS sebagai wadah
dalam menyatukan dan mengkoordinasikan setiap gagasan individu mahasiswa yang berbeda. Dan yang keempat, menjalin komunikasi intensif dan berkala secara internal dengan setiap departemen dan okmawa lainnya agar tercipta keharmonisan. Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan IPS, Kabinet Gelora Mahasiswa, memiliki 2 biro dan 6 departemen, yaitu Biro Kesekretariatan, Biro Kewirausahaan, Departemen Advokasi Sosial Mahasiswa, Departemen Luar Negeri, Departemen Komunikasi dan Informasi, Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, Departemen Pengembangan Seni dan Olahraga, dan Departemen Pendidikan Mahasiswa. Perkenalkan, kami dari Biro Kesekretariatan. Biro kami ini dibawahi oleh Sekretaris Umum BEM IPS. Biro kami memiliki tugas mengarsipkan surat dan kegiatan, mengadakan kegiatan sosialisasi tertib administrasi, dan melakukan pengarsipan terhadap inventaris BEM IPS. Dan fungsi kami ialah menjadi pusat pengelolaan administrasi dan penciptaan tertib administrasi. Biro Kesekretariatan ini terdiri dari 11 orang dengan 1 kepala biro, 1 wakil kepala biro, dan 9 staf. Kami dari Biro Kewirausahaan memiliki tugas pertama, mencari dan menjalin link yang menguntungkan kepada pihak sponsor. Kedua, mengadakan dan membuat usaha untuk pemasukan yang halal BEM Prodi Pendidikan IPS. Ketiga, mengembangkan jiwa berwirausaha pada mahasiswa pendidikan IPS. Dan juga memiliki fungsi mengembangkan jiwa entrepreneur di dalam diri mahasiswa Prodi Pendidikan IPS. Serta terdapat 7 orang staf di dalam Biro Kewirausahaan. Kami, Departemen Advokasi Sosial Mahasiswa, memiliki tugas dan fungsi. Tugas yang pertama, mengadvokasi mahasiswa pendidikan IPS. Yang kedua, membantu mahasiswa pendidikan IPS yang kesulitan UKT dengan program-program ASOMA. Yang ketiga, membangun sikap kritis mahasiswa dengan kajian-kajian sosial, politik, dan permasalahan di kampus. Yang keempat, menghimpun mahasiswa turun aksi jika diperlukan. Adapun fungsi-fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan mahasiswa lebih kritis terhadap lingkungan. Yang kedua, menjadikan BEM Prodi sebagai sarana pembelajaran sosial politik. Yang ketiga, menjadi penghubung antara dosen dan mahasiswa. Dan yang kelima, sebagai sumber dari beasiswa. Dan kita memiliki 9 staf. Kami dari Departemen Komunikasi dan Informasi memiliki tugas yang pertama, memberikan layanan melalui sosial media BEM Pendidikan IPS UNJ. Yang kedua, membentuk mahasiswa yang cerdas dalam bidang teknologi dan informasi, khususnya dalam desain dan grafis. Yang ketiga, memberikan layanan dokumentasi di setiap acara BEM Pendidikan IPS UNJ. Departemen Kominfo memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menjadi pusat pelayanan dalam hal desain grafis, editing video, dan hal yang berkaitan dengan teknologi dan informasi. Yang kedua, menjadi sarana penghubung antara mahasiswa dengan BEM melalui sosial media. Dan yang terakhir, menjadi tempat pembelajaran dalam hal yang berkaitan dengan teknologi informasi. Departemen Kominfo memiliki 8 staf.
dari Departemen Luar Negeri, Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, periode 2020-2021. Kami memiliki 4 tujuan. Tujuan yang pertama adalah menjalankan hubungan diplomatis dengan organisasi atau ormawa lainnya. Dan yang kedua, mencari dan menyediakan layanan informasi yang disediakan oleh organisasi lain. Ketiga, menjadi utusan jika ada acara di luar kampus. Dan yang terakhir, memperkenalkan prodi pendidikan IPS UNJ keluar kampus. Sementara itu, fungsi dari Departemen Luar Negeri adalah yang pertama, menjadi ambasador program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Kedua, ialah bertanggung jawab atas organisasi dan ikatan alumni. Dan yang terakhir, yaitu sebagai instrumen promosi bagi program studi ilmu pengetahuan sosial. Kami memiliki 6 anggota staf. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Departemen PSDM memiliki tugas dan fungsinya. Yang pertama Yang pertama, mengkaderisasi mahasiswa baru melalui PKKMB dan PKFP. Lalu yang kedua, membangun karakteristik mahasiswa melalui pembinaan kader dan kerohanian. Yang ketiga, membangun sikap mahasiswa yang peduli sosial. Lalu fungsi dari Departemen PSDM ialah yang pertama, agar mahasiswa mampu kritis dalam perkembangan sosial. Yang kedua, agar mahasiswa peduli terhadap perkembangan globalisasi. Yang ketiga, agar mahasiswa siap berorganisasi baik internal maupun eksternal. Yang keempat, agar mahasiswa mampu membangun pola pikir positif dalam bermasyarakat. Dan yang kelima, agar mahasiswa mampu berkembang dan bersaing dalam bidang akademik dan non-akademik. Itu merupakan tugas dan fungsi dari Departemen PSDM. Dan Departemen PSDM ini terdiri dari 12 anggota, yang dimana terdiri dari kepala departemen dan 2 wakil kepala departemen dan 9 staf. Halo, kami dari Departemen Pensora, Pengembangan Seni dan Olahraga. Departemen kami mempunyai tugas dan fungsi. Tugas yang pertama adalah mencari bakat mahasiswa pendidikan IPS dalam bidang seni dan olahraga. Yang kedua adalah menyalurkan bakat mahasiswa pendidikan IPS dalam bidang seni dan olahraga. Yang ketiga adalah melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan seni dan olahraga. Yang keempat adalah membangun kesadaran mahasiswa pendidikan IPS dalam bidang olahraga dan seni. Pensora memiliki fungsi, yaitu yang pertama adalah instrumen utama dalam pengembangan kesenian dan keolahragaan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam kegiatan kesenian dan olahraga. Dan yang ketiga, sebagai wadah pengembangan berbagai macam bakat mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Lalu selanjutnya, kami Departemen Pensora mempunyai 11 anggota yang terdiri dari saya sebagai kepala departemen dan saya sebagai wakil kepala departemen. Dan ada 9 anggota staf lainnya. Terima kasih, dadah. Halo, kami dari Departemen Pendikma atau Pendidikan Mahasiswa. Memiliki tugas dan fungsi. Yang pertama itu, Departemen Pendikma memiliki tugas. Yang pertama tugasnya membuat kajian-kajian berupa pembahasan mengenai pengetahuan baik akademis maupun non akademis. Yang kedua, memberikan layanan pengetahuan seperti perpustakaan mini untuk seluruh mahasiswa pendidikan IPS. Yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam hal penelitian, kegiatan akademis maupun yang bersifat edukasional. Dan Departemen Pendikma ini mempunyai fungsi, yaitu yang pertama menjadi basis ilmu pengetahuan di dalam BEM Prodi Pendidikan IPS. Yang kedua, memperkenalkan Prodi Pendidikan IPS melalui proker-proker unggulan. Dan yang terakhir, yang ketiga, menjadi tempat pembelajaran bagi mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan. Nah, di Pendikma ini, pendidikan mahasiswa, kita memiliki 11 anggota, di mana saya sebagai
kepala departemen, dan saya sebagai wakil kepala departemen, dan 9 staf anggota lainnya. Kabinet Gelora Mahasiswa, semangat menggelora, Gelora Mahasiswa.